Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Fatoni. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Patimura. Nomor PPG 201500843094. NIM PPG 2021494773. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 2 Karangrejo pada kelas 5 tema 4 subtema 3 pembelajaran 6. Selamat menyaksikan. Biar kita tambah semangat, kita laksanakan tepuk semangat ya. Semangat gitu ya. Ya. Mari kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi biar kompak ya. Tepuk semangat. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, biar kita ingat, tidak lupa. Garuda Pancasila, di sini Pak Guru mengingatkan kalian tentang 5M ya, tentang 5M. Apa tadi 5M ini? Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan ya, mengurangi
mengurangi mobilitas ya yang sekiranya tidak perlu. Jadi dalam masa pandemi ini kalian harus tetap menjaga 5M di rumah ya. Tujuan pembelajaran pada bagian ini ya kita nanti adalah dengan kegiatan mengamati gambar masyarakat yang tidak menjaga lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya banjir ya. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi nanti siswa dapat menuliskan akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat ya. Yang ketiga, dengan kegiatan mencermati pantun siswa dapat menjelaskan dan mempresentasikan amanat dan isi pantun yang disajikan secara tepat. Kemudian yang keempat, dengan kegiatan menggambar cerita dengan tema siswa dapat menentukan tema gambar, menyiapkan alat untuk menggambar, membuat sketsa gambar dan menyempurnakan gambar ya. Penyebab banjir apa saja ya, yang banjir itu bisa terjadi biasanya penyebabnya apa saja berada? Apa? Membuang sampah sembarangan, kemudian pemotongan pohon secara liar, apalagi kira-kira tidak adanya penanaman pohon yang baru ya, reboisasi istilahnya. Itu adalah beberapa contoh penyebab banjir ya. Di sini ya ada penebangan liar, curah hujan tinggi, buang sampah sembarangan dan kapasitas sungai kecil atau kalenane itu ya, itu tidak mencukupi, kecil. Jadi hujannya deras sekali seperti kemarin ya, hujan deras di beberapa daerah itu juga terjadi banjir apa? Karena curah hujan itu yang sangat banyak, jadi akhirnya air meluap ya. Begitu juga tadi ya kita bisa melihat di gambar itu ada bapak-bapak sedang apa ini? Membersihkan sampah yang ada di sungai ya atau di kali bisa. Itu kenapa kok sampah begitu banyaknya di sungai? Ya, sampah itu kok bisa sampai di sungai sampai menumpuk seperti itu, penyebabnya apa? Ya karena kebiasaan masyarakat yang kurang bertanggung jawab atau kurang baik ya. Contoh membuang sampah di selokan ya, yaitu dibuang sembarangan, kadang kotoran, sampah-sampah di rumah, plastik, kertas dan sebagainya hanya ditaruh di plastik, dibuang di pinggir jalan. Ada hujan, ketut ya, ketut aliran sungai akhirnya mengalir sampai apa namanya, sampai sungai. Dan di sungai nanti akan bertemu dari mana-mana yang terbawa oleh air tadi seperti ini ya. Akhirnya bisa menyumbat saluran airnya tersumbat, nanti bisa akan mengakibatkan banjir karena aliran sungainya itu tidak lancar ya. Kemudian ada pertanyaan tidak? Mungkin terkait tadi penyebab-penyebab yang menjadikan banjir, mungkin ada tambahan masukan, ayo bisa dipikirkan lagi apalagi kira-kira ya yang bisa mengakibatkan banjir, yaitu tentunya itu kebiasaan manusia atau kita juga harus menjaga ya, kita harus menjaga lingkungan tadi ya, jangan sampai penyebab-penyebab tadi itu kita lalai. Dimulai dari diri kita sendiri, nanti di rumah kalau membuang sampah ditaruh di tempat sampah, dibuang di belakang, kalau sudah kering dibakar ya, sampahnya dibakar biar plastik-plastik tidak terbawa oleh air ya, nanti mengalir ke sungai. Di sini pantun ya. Pantun itu apa? Pantun adalah salah satu bentuk puisi lama ya, yang terdiri dari 4 baris dan bersajak AB ya. Salah satu bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 baris dan bersajak AB ya. Coba ada yang bisa, ini contoh pantun ya, pantun cinta ya. Pantun cinta
itu merupakan jenis pantun yang isinya berisi pesan yang berhubungan dengan cinta, ya. Keromantisan, rindu antara dua insan. Hingga saat ini masih banyak orang yang menggunakan pantun cinta untuk mengungkapkan perasaannya, ya. Ini nanti buat kalian nanti kalau sudah dewasa, ya, sudah lulus SMA, ya, nah, itu nanti bisa mengungkapkan rasa cinta, kasih sayang pada pasangannya itu menggunakan pantun cinta, ya. Contoh, ya, siapa yang mau membacakan contoh? Ya, coba dibaca. Habis minum kopi lanjut makan sayur bayam. Gak ketemu kamu sehari, terasa 24 jam. Nah, itu contoh pantun cinta. Ya. Kita lanjut. Pantun juga ada yang namanya pantun nasihat. Pantun nasihat itu bertujuannya untuk menyampaikan nasihat atau pesan moral, pendidikan, ya, yang biasanya memiliki pesan-pesan bijak, ya. Contoh, mengajak orang untuk berbuat baik, ya. Ini ada contoh pantun nasihat. Mbak Laura bisa dibaca, ya, kelihatan, ya. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa beli sukun, ya. Jika kamu ingin pintar, ya, belajarlah dengan tekun, ya. Jadi itu adalah pantun nasihat, ya. Itu nasihatnya apa? Ya, kita disuruh apa? Kalau pengen pintar, ya belajarnya harus tekun, ya belajarnya harus tenanan, ya. Jangan banyak main, ya. Itu untuk kita. Kemudian pantun agama, tujuannya adalah pantun agama itu untuk apa? Memberi nasihat, ya, tentang kebenaran sedikit banyak, tentang kebenaran, pesan moral, pendidikan, ya. Pantun agama juga membahas mengenai manusia dengan penciptanya, ya. Berbeda dari pantun nasihat, ya. Pantun agama lebih spesifik isinya karena diselipkan nilai-nilai dan prinsip agama tertentu. Coba Mas Wan baca untuk pantun agamanya. Malam ini malam Jumat, besoknya malam Sabtu. Ya, nah, ya, lanjut. Kita umat Nabi Muhammad jangan sampai meninggalkan Sholat fardu. ya, ulangi. Malam ini Malam Jumat, besoknya malam Sabtu. Kita ini umat Nabi Muhammad jangan sampai meninggalkan sholat fardu. Ya, ini ada pesan untuk kita apa? Bagi umat muslim itu untuk sholat fardu atau sholat 5 waktu. Jadi pesan pesan keagamaan, ya. Nanti bagi agama non muslim juga bisa pakai contoh yang lain, ya. Selanjutnya pantun apa? Pantun jenaka, ya. Biasanya pantun jenaka itu digunakan untuk kita gojekan, ya, atau digunakan untuk lucu-lucuan, ya, itu, ya, humor, ya. Jadi pantun jenaka itu jenis pantun yang digunakan untuk lucu-lucuan, ya, yang berisi tentang humor, ya, tentang apa? Yang menimbulkan orang itu ketawa, ya, dan senang, ya. Pantun jenaka biasanya digunakan untuk menghibur, ya, untuk menghibur pembaca atau pendengar sehingga suasana menjadi lebih ceria, ya. Ya, Mas Madu lagi, Mas Saiful lagi bisa dibaca. Rambutan berbelimbing, sungguh Manis si gula berjawa, senyum sungguh senang senang teman
gambar cerita. Ini langkah-langkah membuat gambar cerita. Gambar cerita itu apa? Gambar cerita itu adalah mempermudah pemahaman suatu cerita dengan gambar yang lebih mudah daripada cerita dengan dibayangkan. Ya. Fungsi tulisan pada gambar cerita adalah untuk membuat sebuah alur cerita menjadi jelas, sedangkan fungsi gambar pada gambar cerita adalah untuk memperjelas alur atau isinya. Ya. Jadi ada gambar ya berurutan seperti itu sudah menggambarkan suatu cerita, ya. Nah, kemudian di situ juga nanti kalian coba membuat gambar, ya, gambar cerita. Persiapannya itu langkah-langkahnya untuk membuat gambar cerita itu apa saja persiapannya? Kalian sudah harus mempersiapkan bahan dan alatnya, ya. Kemudian menentukan temanya. Nah, menggambarkan apa? Orang sedang bermain atau di pasar atau menggambarkan apa? Keramaian, ya. Nah, itu disiapkan dulu temanya. Kemudian yang ketiga pembuatan sketsa, ya, sketsa gambarnya buat. Yang keempat penyelesaian gambar. Setelah dibuat sketsa nanti dilengkapi dikompliti, ya, gambarnya nanti dikompliti. Ya, contoh ini ada gambar, ya, beberapa gambar. Yang pertama gambar apa ini? Ya, ada orang sedang berolahraga, ya, naik sepeda, ya. Kemudian bawahnya ada anak bermain, ya, sedang bermain, ya, olahraga dan menjaga kebugaran, bermain. Kemudian ada juga yang membersihkan lingkungan, ya, dan yang pojok terakhir bawah itu adalah apa? Gimana itu? Gambar apa? Dengan kita berolahraga, ya, itu nanti masyarakat kita akan menjadi sehat, ya, bisa senang. Jadi berurutan, ya. Jadi kita itu berolahraga juga penting, ya. Kemudian membersihkan lingkungan, kebersihan itu juga penting. Kalau lingkungannya sudah bersih, kita bermain juga akan nyaman, ya. Kalian bermain pasti nyaman kalau lokasinya itu bersih, nggak ada kotor kan, ya, nyaman, ya. Kemudian kalau sudah bersih, nah semua orang itu nanti akan terjaga, ya, terjaga kesehatannya, ya, lingkungannya juga terjaga kebersihannya. Ya, ini tadi Pak Guru sudah menjelaskan pertama tadi tentang banjir, ya, penyebab terjadinya banjir. Kemudian yang kedua tadi tentang macam-macam makhluk, ya, dan contohnya. Yang terakhir itu kita melihat gambar cerita, ya. Dari gambar cerita ini kita bisa menangkap atau mendistribusikan bagaimana kondisi aslinya, ya. Sekarang kalian kerjakan KPD, ya, yang sudah aku juga nanti dikerjakan. Nanti untuk pantun nanti dipresentasikan, ya, untuk KPD-nya, ya. Depan.
Jangan lupa nama sama nomor absennya ya, tulis. Ya, sudah selesai ya. Ya, coba Pak, kami ingin kalian mempresentasikan ya apa yang sudah kalian kerjakan di LKPD. Nanti perwakilan ya, perwakilan untuk LKPD 1 dari sini dulu, kelompok 1 dulu, yang LKPD 1. Ya, silakan dibaca yang keras ya, bacanya. Baca yang keras. Penyebab terjadinya banjir sebagai berikut: 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Penebangan pohon secara liar. 3. Curah hujan sangat banyak. 4. Kebiasaan masyarakat tidak baik. Oh ya, mungkin dari teman-teman ingin menambahi atau menanggapi ada, atau mungkin sudah sama Mas Iwan, sama atau tidak jawabannya? Hah? Sama? Oh ya, ada apa tadi? Penebangan secara ya tidak ada. Kemudian apa lagi? Curah hujan banyak. Ya, apa lagi? Membuang sampah sembarangan. Ya, sudah. Teman-teman tidak ada tanggapan ya? Ya, terima kasih Mbak Mailun ya, silakan duduk. Kemudian dari kelompok 2 yang LKPD 1, silakan, yuk yang mewakili baca yang keras. Faktor penyebab terjadinya banjir sebagai berikut: penebangan liar secara berlebihan, membuang sampah sembarangan, dan curah hujan. Curah hujan, curah hujan sudah banyak ya, curah hujannya banyak, jadi tidak, sungai tidak bisa menampung ya. Terima kasih, silakan. Kemudian untuk LKPD 2 presentasikan dari kelompok 1, siapa yang mau? Oh ya, Mbak Laura ya. Mbak Laura, yang lain diamati, barangkali nanti tidak sama jawabannya. Nanti bisa saling di-sharing ya, saling dilengkapi. Yang keras. Nomor 1. Untuk tanggung jawab di masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Apabila tidak tanggung jawab tersebut tidak dilakukan, terjadi banjir, terjadi tanah longsor, lingkungan menjadi kotor. Menjaga keamanan lingkungan, warga menjadi tidak tenang. Menjaga ketenangan di masyarakat, warga menjadi resah, hidup tidak tentram. Oh ya. Kemudian dari kelompok 2 LKPD 2, ayo, siapa yang mewakili? Silakan maju baca. Ayo Mas Saiful. Saiful.
bertanggung jawab di masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, menjaga ketenangan lingkungan di masyarakat. Akibat jika tanggung jawab tersebut tidak dilakukan mengakibatkan banjir, mengakibatkan tanah longsor. Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab. Ya, ini ya perwakilan dari kelompok 2 ya. Kemudian untuk LKPD yang ketiga dari kelompok 1 siapa yang mewakili ya? Minta uang langsung diberi digaji pasti kita senang. Bertanggung jawab bikin hati berseri semua dengan semua senang. Cermati kembali pasal di atas tuliskan nama yang terkandung dalam pantun tersebut. Tuliskan nama pantun sosial presentasi di depan pasti. Lalu bertanggung jawab dan bertanggung jawab membuat hati senang. Ya, ya ini tadi presentasi dari kelompok 1 ya, LKPD yang LKPD. Dan untuk yang kelompok 2 silakan. Aplikasi makan roti ini semua kata di dunia. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab pada hukumnya. Minta uang langsung diberi. Beli baju pasti kita senang. Bertanggung jawab bikin hati berseri. Semua riang, semua senang. Cermati kembali pantun di atas. Tuliskan amanat yang terkandung dalam pantun tersebut. Tuliskan amanat pantun yang presentasikan di depan kelas, yaitu kita harus bertanggung jawab karena itu wajib hukumnya dan membuat yang senang. Ya, nah, terima kasih ya. Ini tadi presentasi dari teman-teman kalian sudah dibacakan ya dari perwakilan kelompok. Selanjutnya kalian silakan kumpulkan ya lembar LKPD-nya, dikumpulkan di depan. Ya, di bawah sini kelompoknya. Ya, terima kasih ya untuk lembar LKPD. Kalian tadi sudah mengerjakan dan juga sudah mempresentasikan ke depan. Untuk selanjutnya kita kerjakan soal evaluasi ya. Soal evaluasi dulu kita kerjakan, nanti Pak Guru kasih waktu. Jangan lupa nama dan nomor absennya ditulis ya. Ya, silakan.
sebelumnya ini kita flashback kembali tadi ya, rangkuman materi ya. Jadi pertama tadi adalah penyebab banjir ya. Penyebab banjir itu ada penebangan pohon secara membuang sampah sembarang, curah hujan yang sangat tinggi ya atau sangat banyak, kemudian kebiasaan manusia yang kurang baik ya, contohnya tadi termasuk membuang sampah yang tidak pada tempatnya ya. Kemudian yang kedua itu adalah tentang pantun ya, macam-macam pantun. Tadi ada pantun apa saja, pantun nasihat, pantun jenaka, pantun kaliki, pantun agama, pantun cinta ya. Tadi ada beberapa macam pantun ya yang sudah kita baca ya, kita lakukan tadi. Kemudian yang terakhir adalah tentang gambar ya, tentang kita membuat gambar celutan. Jadi kita membuat suatu gambar, di situ ada cerita yang berkelanjutan ya, ada makna yang tersirat dalam gambar tersebut ya. Ini tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita berdoa dulu ya, kita pulang ke mas-mas, nanti kita berdoa untuk Mas David, nanti kita bikin berdoa. Ya, bisa dimulai. Ya, berdoa mulai. Selesai hormat, Prof. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat untuk pulang ke rumah ya. Tetap nanti hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut naik sepedanya ya. Kemudian di rumah tetap kalian harus menjaga 5M tadi ya. 5M. Jadi memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menjaga jarak ya, mengurangi kerumunan dan mengurangi mobilitas yang sekiranya tidak penting ya, tetap di rumah ya. Silakan kalian boleh pulang, terima kasih ya dari Pak Guru, silakan ya.